Oke, selamat datang para dengar di episode terbaru dari podcast tentang data. Saya kali ini kedatangan narasumber, mungkin sudah cukup terkenal juga di bidang data science dan machine learning. Kalau sering lihat promo-promo tentang Pacman.ai, nah ini bosnya ceritanya gitu, Mas Adityo Sanjaya. Selamat datang, Mas Adit. Um, Mungkin boleh perkenalan lebih lengkapnya dulu apa yang belum saya sebut tentang Mas Adit. Oke. Eh, Selamat malam atau kapanpun waktunya teman-teman mendengar. Ya, Saya Adityo Sanjaya, saya CEO dari Pacman AI. Tapi paling yang dikenal sih saya sebagai data scientist di industri sama teman-teman. Gitu. Oke. oke. So, hari ini yang saya pengen bicarakan adalah tentang Pacman AI itu sendiri. Jadi, mungkin Mas Adit boleh cerita dulu background-nya, kenapa sih si Pacman AI ini dibuat? Itu dulu. Oke. Jadi kita mulai tuh dari tahun 2017 ya. 2017 mau bikin startup machine learning di Indonesia. Saat itu kayaknya yang machine learning yang udah advance yang sampai deploy ke sistem tuh di industri juga masih jarang, masih kayak teman-teman yang di Traveloka, terus Salesforce ya dulu yang terkenal 2017 2016 yang udah deploy sistemnya Ya, untuk chatbot, terus kata AI, etc. Terus yes. kita mikir gimana kalau misalnya kita bisa bikin startup machine learning, tapi isinya saat 2017 adalah data scientist semua gitu. Terus akhirnya kita mau bikin sistem untuk smart farming system. Dulu kita bikin smart farming system di tahun 2017, tapi nggak bisa dapat traction. Terus Oke. kita akhirnya bootstrapping dengan cara bikin kelas-kelas training gitu. Nah, ternyata kelas-kelas trainingnya traction-nya besar sekali gitu. Saat Oke. itu 2017, kita selalu yang pertama untuk machine learning, mungkin sebelumnya ada lagi yang lain ya, tapi kita Ya, yang machine learning pakai bukunya Daniela Witten Daniel Witten, ya. untuk statistical learning. Yes. Itu buku yang pernah yang biasanya dipakai sama orang-orang, terus kita ajarin, ternyata orang-orang juga banyak yang belum belum bisa machine learning gitu. Itu I di see. tahun 2017. Oke. Di 2018 kita bikin credit scoring system, kita tawarin ke banyak bank, terus BPR, fintech, etc. Terus kita deploy ke satu user kita ke bank di PNM namanya, Permodalan Nasional Madani. Credit scoring kita yang buat. Terus akhirnya kita tidak lagi membuat training, fokus ke project kayak credit scoring, terus NLP tuh untuk mass media monitoring, terus Oke. beberapa ada computer vision, terus beberapa ada yang untuk pemerintahan juga gitu. Jadi itu 2018. Nah, di 2019-2020 saya ditarik sama Mas Jim Giovedi bareng Oke. sama semua tim. Ya, ya. Terus Mas Jim nawarin kayak, Dit, udah lo join aja ke Busy, namanya Busy Distribution saat itu, startup dari Sinarmas. Terus 1,5 tahun saya di sana, Pacman-nya saya diemin, jadi vakum gitu. Oke. Nah, karena ada COVID-19, yang salah satu yang terkena dampak besar kayaknya emang industri data ya, industri machine learning dan ya, semua analytics kena. Terus akhirnya kita keluar, terus kita aktifin lagi Pacman-nya gitu. Ya sekarang jadinya kita mulai bikin training lagi deh, gitu Mas. Oke. Satu yang saya mau klarifikasi dulu. Waktu itu kenapa tiba-tiba bisa ada ketemu sama Mas Jim Giovedi gitu? Iya, Karena mungkin beritagarnya itu kah? betul berita gar. Jadi saya SKSD sama Mas Jim saat itu ya. Oke. Terus saya kontak Mas Jim itu kayak, Mas, gue punya tim machine learning, lo ada project nggak? Itu saat itu kita nggak punya sales sama sekali, jadinya saya suka SKSD dari LinkedIn, dari Ya. Facebook ke orang-orang biasalah gitu, mungkin Iya, iya. elevator pitch lah ya gitu. Iya, Terus iya. besoknya ditanya kayak, yaudah besok lo ketemu sama gue gitu, ketemu sama dia di Setiabudi. Saat itu Mas Jim masih di OVO, terus kita ditawarin untuk kerjain berita gar gitu. Jadi Oke. dari situ pertama kali dari SKSD terus ngerjain berita gar. Oke. Saya pikir dia masih di UK. Enggak ya? Itu
kayaknya dia kan balik lagi ke UK deh kemungkinan. Oke. So well, anyway. Yeah. So nah, yang menarik bagi saya juga adalah saya kan sempat merhatiin Pac-Man dari yang versi dulu-dulunya gitu ya, kan seringnya bikin bootcamp juga gitu, dan kalau dilihat di situsnya kliennya banyak yang udah besar lah, Unicorns ada beberapa yang pakai. Yes. Kenapa sekarang bentuknya adalah sekolah yang makan waktu lebih lama gitu, terus materinya benar-benar dari dasar sampai yang paling advance gitu. Kenapa nggak bootcamp lagi bentuknya? Oke. Ini sebenarnya dasarnya dari kebutuhan market sih sebenarnya. Jadi kalau ya Mas Ali juga sering mungkin ya buka lowongan untuk data scientist, terus yang apply itu sampai 200 orang, 500 orang mungkin kadang-kadang gitu. Yeah. Banyak banget data scientist ternyata gitu. Saya juga buka lowongan juga sampai 200-300 orang gitu. Terus kita lihat distribusi skills-nya, ini kan kita bisa tes ya, randomly, atau bisa kita infer by CV gitu. Oh, project-projectnya ini dari mana sih? Oh, dari Kaggle, dari apa gitu-gitu. Terus kita lihat distribusinya tuh right skill. Jadi banyak orang yang punya skill masih low skill atau junior skill gitu, cuma bisa pakai scikit-learn, terus hyper optimization, nyari model, ya kayak Kaggle lah gitu. Yeah. Terus sedangkan nggak pernah ada yang sampai nurunin produk dari business metrics, terus akhirnya kita optimize dari business metrics itu bikin modelnya, bikin yang sesuai dengan dibutuhkan gitu. Oh, nggak selalu semuanya pakai machine learning, juga mungkin jadi optimization biasa gitu-gitu. Yeah. Terus jadinya, oke, kalau distribusinya kayak gini, kemungkinan besar orang-orang ini tuh butuhnya malah dari dasar mendalam sampai akhirnya jadi senior. Nah, karena jarang banget susah sekarang dapat senior data scientist yang mumpuni. Kalau dari opini saya, teman-teman saya juga ngomong kayak gitu kemarin-kemarin di startup pendidikan A dan B gitu. Yeah. Dia bilang, oh susah banget cari senior data scientist. Nah, akhirnya kita mau nge-push distribusi yang banyak orang di sini untuk jadi senior gitu. Caranya adalah kasih pengetahuan yang dalam dan juga panjang. Jadi nggak bisa instan. Mungkin kalau bisa 3 bulan jadinya ya masih sama gitu hasilnya. Tapi kalau 12 bulan dengan kelas-kelas yang mendalam gitu, mungkin bakalan ada banyak yang bisa jadi senior gitu. Kayak hopefully bisa jadi selevel Mas Ali yang inilah. Wah, Mas Ali kan udah senior banget nih. Jadi banyak teman-teman yang bisa ngejar kayak jadi Mas Ali juga gitu. Aduh, kalau dibilang gitu jadi gak enak. Saya nggak senior-senior amat sebenarnya. So anyway, yang menarik buat saya adalah kan dulu sebenarnya Pac-Man juga sempat bentuknya bootcamp gitu ya. Nah, pembelajaran apa yang didapatkan sampai akhirnya apa ya? Apakah bentuk yang sekarang itu melalui hasil pembelajaran dari yang sebelum-sebelumnya juga? Kan kalau ngelihat dari luar, kalau misalnya kita bicara tadi produk bootcamp yang kita interview gitu ya, kan saya pernah interview, Mas Adi juga pernah interview, kita ngelihat kualitasnya gimana, mungkin beberapa ada yang ikutan bootcamp gitu. Nah, kalau dari Pac-Man sendiri, kan pernah tuh nyemplung ke dunia bootcamp. Nah, terus, ya apa yang dipelajarin dari sana? Kalau, jadi kita tuh pengennya orang yang datang ke bootcamp itu beneran machine learning, sampai nurunin SVM bisa, nurunin deep learning. Ya, deep learning semua orang udah bisa lah. Terus tahu bias variance trade-off, terus bisa ngerti theoretical understanding-nya, kenapa overfitting itu berbahaya, etc. Nah, tapi pas lagi kita lihat lulusan kita, itu nggak pernah memenuhi, paling cuma 20%. Gitu. Jadi walaupun kita bikin training 3 bulan, paling 20% yang bisa ngerti paham seperti itu. Gitu. Terus mau didalemin lagi nggak bisa karena mereka tidak punya background matematik misalnya. Jadi kita harus mundur lagi, matematik lagi. Terus mau ngajarin misalnya causality inference gitu di statistik atau time series, mereka nggak pernah belajar statistik, jadi mundur lagi. Jadi setiap kali saya mau maju malah butuh kelas-kelas sebelumnya yang nggak pernah ada gitu. Yeah. So makanya kita buat sekarang panjang dan mendalam gitu. Kalau misalnya cuma 3 bulan doang, kayaknya susah untuk bisa mendalam dan paham semua materi itu gitu. Oke. Ini saya mencoba mewakili kebanyakan orang di luar sana yang mau masuk data science, dunia data science. Kenapa sih harus belajar matematiknya? Apa manfaatnya bagi saya kalau saya bisa nurunin SVM gitu? Ketika saya tahu bedanya hinge loss sama L2 loss gitu, terus apa gitu? Iya. Jadi kadang-kadang kita nemuin paper, misalnya kemarin saya lagi di Busy, saya ketemu sama recommender, disuruh bikin recommender system gitu. Recommender systemnya kita punya SKU sampai 10.000 SKU. Terus
normalnya orang-orang bikin recommender system itu pakai SVD-like system. Jadi power dimension kayak PCA gitu. Terus permasalahannya adalah ini implicit signal. Implicit signal tuh berarti barang yang dibeli berkali-kali itu mungkin favorit gitu. Saya pernah lihat blognya dari Mas Ali juga sih di sorry gimana? Sebelumnya Mas, sorry lupa gue. Airy. Di Airy kayaknya ada yang masalah favoritness dari berapa kali dia beli kan gitu. Itu by Bayesian gitu kalau dari pendekatan Mas Ali. Nah, kalau pendekatannya dari paper yang kita baca adalah mirip kayak SVD tapi dikasih parameter alpha yang cuman nunjukin credibility dari setiap observasi gitu. Jadi kayak weight dari setiap observasi. Ternyata itu solve problem yang padahal itu sebenarnya kayak ini mah kayak linear regression dikasih weight doang gitu sebenarnya gitu. Kalau kita nurunin biasa gitu. Tapi kalau orang-orang yang baca cost function ya, kalau nggak ngerti matematiknya, langsung buyar kayaknya. Ini kok apa ya gitu. Jadi mungkin nggak perlu sampai dalam harus ganti dari sigmoid diubah jadi macam-macam hal-hal aneh gitu. Tapi pas lagi ngelihat equations, kita tahu parameter ini tuh tujuannya buat apa gitu. Jadi lebih ke intuitive understanding sih, bukan sampai kita bisa tahu reproducing kernel Hilbert space gitu. Dulu saya senang banget kayak ngomongin hal yang sebenarnya orang lain juga nggak terlalu ngerti, saya juga nggak ngerti, tapi biar keren aja gitu. Tapi itu nggak terlalu penting. Tapi malah yang pentingnya adalah tahu matematik dan bisa tahu intuitive understanding dari equation yang kita bahas gitu. Akhirnya apa yang mau kita tweak biar kita bisa dapat objective function yang sesuai dengan business metrics gitu. Oke, itu. Menarik. Nah, beberapa waktu yang lalu kan sempat Mas Adit sama Mbak Zahra ya mengadakan webinar tentang mathphobia ini sehubungan dengan Pac-Man juga. Apa yang ditemukan di sana gitu? Kan ada, kalau nggak salah ada sesi tanya jawabnya juga, ada pertanyaan yang dimasukin. Ya, apa yang dipelajarin? Yang kita temukan adalah semua orang kemungkinan punya matematik fobia gitu. Mungkin Mas Ali juga pernah di level itu, mungkin saya juga pernah. Tapi mungkin Mas Ali mungkin saat di levelnya mungkin di real analysis gitu. Atau saya levelnya saat single variable calculus. Tapi ada beberapa teman-teman yang levelnya lagi saat SMA gitu. Terus saya punya teman juga kepala sekolah di sekolah yang fokus ke science gitu. Terus dia bilang dia mundur, anak SMA-nya dimundurin ke SMP, dibahas dari SMP, dari background dasarnya sampai kuat, akhirnya ke SMA lagi, lalu bisa sampai jadi advance gitu. Jadi ternyata balik lagi ke permasalahan dulu, kita nggak tahu matematiknya di level mana, lalu kita trace back dan kita cari solusinya, kita belajar lagi di situ sekarang, terus ternyata kita bisa maju sampai jauh setelah itu. Nah, itu sih saya yang kaget. Jadi saya pikir dulu kayak orang mungkin adalah yang nggak bisa matematik, orang ada yang nggak bisa statistik dari dasar gitu. Tapi ketika di trace back sampai masalahnya dulu ketinggalan di mana, nah dari ketinggalan itu dimajuin, ternyata bisa maju. Itu satu. Yang kedua, ternyata banyak banget orang yang mau belajar statistik dan machine learning dan ya operation research optimization mendalam, tapi nggak ngerti statistik dan machine learning-nya gitu. Ya mereka matematiknya nggak ada dasarnya gitu, dan bingung cara mengobatinya. Nah kalau saya saat diskusi saya bilang cara mengobati ketinggalan matematik kita adalah contohnya ngambil course yang gampang di online, misalnya adalah Khan Academy. Tapi kayak mungkin sebagian orang lihat, kok lu belajar materi SMP atau SMA lagi gitu. Kalau buat saya mendingan saya mundur, habis itu saya bisa maju jauh dibandingin saya stuck terus-terusan di posisi tertentu gitu, Mas. Itu sih 2 poin itu. Dan dari pesertanya webinarnya sendiri memang banyak yang punya cerita kayak gitu. Apakah ada cerita lain yang mungkin unik gitu yang ditemukan sama Mas Adi pas di webinar kemarin? Kalau dari webinarnya sendiri, kita kan pakai Slido, jadi kita nggak two-way conversations, tapi teman-teman di situ kebanyakan banyak yang mengakui kalau mereka punya masalah yang sama dan akhirnya menggunakan cara yang sama, tapi tidak di-proceed sampai selesai. Maksudnya gini, ketika saya nggak bisa integral, saya takut dulu integral. Saya dulu SMA pernah nggak naik gitu di sekolah SMA cowok semua di Jakarta gitu. Terus saya ketinggalan saat belajar integral karena saya dulu cabut-cabutan gitu. Terus saya mundur ke belakang, terus saya selalu paranoid untuk belajar itu. Akhirnya nggak pernah selesai. Nah,
ternyata semua orang sudah mengalami hal itu dan mencari solusinya sendiri untuk belajar sendiri untuk mengobati smart phobianya, tapi tidak pernah selesai. Jadi kayak harus bareng-bareng terus atau butuh mentor gitu. Jadi harus ada yang ngedorong, oh bisa kok ini ternyata cuman integral adalah cuman sum tapi di continuous function gitu. Kayak ya itu saya juga baru tahu sekarang ini. Kemarin sih saya lagi tulis integral, ini apa ya gitu. Ternyata ini cuma kayak sum doang tapi di continuous function gitu, Mas. Oke. Nah, sehubungan dengan itu, mungkin pertanyaannya jadi lebih ke pribadi sekarang. What got you into machine learning in the first place? Oke. Jadi saya di tahun 2011 itu saya tahun kedua. Saya masuk kuliah 2009, tahun keduanya 2011, itu saya mulai belajar kayak stock market, etc. Saya background saya di ekonomi UI, jadi saya bukan dari STEM, saya belajarnya econometrics gitu. Belajar econometrics, terus ekonomi ini susah banget ya ternyata. Saat saya lagi belajar itu beneran susah dipahami. Terus akhirnya saya punya mau kabur dari ekonomi, yaitu mau jadi quantitative finance, kayak internal tuh di Carnegie Mellon University untuk jadi quant. Terus mau jadi algorithmic trader lah gitu. Terus akhirnya saya belajar statistik time series, ya semua buku saya baca. Kalau misalnya teman-teman yang statistik biasanya baca Hamilton time series analysis gitu. Nah itu saya baca setiap hari gitu. Walaupun saya nggak ngerti-ngerti. Ya, tapi akhirnya saya turunin sendiri satu-satu kayak satu equation. Oh ini apa sih? Lambang apa sih ini segitiga kebalik? Oh ternyata nabla namanya gitu. Oh ternyata itu adalah vector of derivative gitu. Kayak kenapa nggak bilang dari kemarin? Jadi saya nggak pernah punya background motivable calculus, jadi saya nggak bisa maju-maju. Tapi saya turun-turunin. Nah, maju bisa jadi statistik. Terus ketika lagi mau buat algorithmic trading, ternyata machine learning itu katanya lebih akurat. Jadi ada di US namanya hedge fund, namanya Renaissance Technology kalau misalnya Mas Ali tahu. Nah itu dia bikin algorithmic trading pakai speech recognition. Yang mana di dalamnya adalah hidden Markov model dan kalau sekarang jadinya recurrent neural networks ya, atau transformer kalau sekarang pakainya gitu. Saya kaget gitu, kayak saat itu 2014 saya kaget, saya mulai belajar machine learning. Nah perubahan dari machine learning ke statistik ke machine learning itu dulu susah banget, yang akhirnya dijembatani oleh buku Introduction to Statistical Learning. Jadi saya dulu senang banget sama belajar Lasso sama Rich, karena itu dari linear regressions cuma dibuat bias ditambah satu cost function doang. Saya jadi ngerti banget, dan KNN itu cuma ternyata bikin pembatas antara RT dan RW gitu. Nah dari situ baru akhirnya saya mau machine learning, terus saya pengen dalam machine learning-nya gitu. Jadi saya belajar yang kelasnya Nando De Freitas, kalau misalnya Mas tahu. UBC, British Columbia ya itu. Terus abis itu beberapa kelas dari yang lain-lain kayak dari siapa lagi ya? Dari CMU lupa saya namanya. Alex Mola gitu-gitu. Terus banyaklah yang lain-lain. Terus saya kumpulin semua course-nya, terus saya jadiin satu, terus saya belajar semuanya dari situ semua. Akhirnya saya bisa machine learning. Nah, lalu di 2015 saya disaranin ditawarkan pekerjaan untuk jadi data scientist, di nama perusahaannya adalah Databot gitu. Nah, di Databot ini saya disuruh belajar doang sama Pak bos saya dulu, namanya Mas Lurino. Mas Lurino bilang, "Ya udah belajar aja, cari tahu machine learning sampai dalam." Ya udah saya 1 tahun itu belajar mendalam sampai ngerti semuanya. Saya sih pengennya ngerti semua, tapi saya sampai sekarang kayak probabilistic machine learning saya nggak yakin gitu kayak. Masih ada beberapa machine learning yang saya kalau ditanyain nggak yakin, kayak Gaussian process saya nggak yakin untuk jawabnya gimana. Sama lah kita itu. Iya kayak gitu. Jadi saya belajarnya tadinya dari ekonomi, econometrics, terus masuk ke mau bikin algorithmic trading, walaupun sampai sekarang nggak jadi, akhirnya karena nggak susah banget. Terus akhirnya saya belajar machine learning dan akhirnya terjun jadi data scientist gitu. Menarik. Ya, saya sih sebenarnya tertarik ya sama teman-teman yang tadi mungkin basicnya non-STEM gitu, terus tiba-tiba wah ini machine learning bisa dipakai sama saya gitu, atau heavily use statistics in their work gitu. Dan malah saya melihat orang-orang yang datangnya dari non-STEM ini penjelasannya jadi lebih bagus gitu, karena apa ya? Yang pernah mengalami struggle-nya gitu. Mas Ali pernah ngeliat kayak penjelasan dari non-STEM
Lebih jelas kan contohnya ada apa gitu? Ya kayak misalnya kan Richard McElrath gitu kan, kalau dia bilang dia orang antropologi gitu kan, Anthropology, yes. penjelasan statistiknya bagus banget gitu. Hmm. Apa ya, bisa menjelaskan Bayesian statistics dengan sangat enak, terus punya kasus-kasus yang real gitu, jadi kita bisa relate Iya, dengan lebih mudah. yes. Itu seru sih buat saya gitu, nonton yang Uh, kayak gitu. uh, Ya, terus kan juga udah banyak kayak computational social science, oh yes. Matthew Psikologi ya. Salganik, Princeton Ya, 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 ya. University gitu, itu dia juga banyak penelitian yang menarik gitu menurut saya. Jadi ya kayak gitu gitu, maksudnya ketika mereka udah punya case-nya di dunia nyata, jadi mereka bisa menceritakan itu dengan lebih konkret gitu, nggak cuma rumus-rumus doang, tapi itu apa sih sebetulnya gitu. Saya Nah, menemukan kalau kayaknya gitu. kalau Mas Ali sendiri terjun ke machine learning-nya karena dari S2 di Edinburgh bareng-bareng sama Edinburgh Mafia. Siapa aja Nggak, sih Edinburgh? Kayaknya banyak banget. Siapa aja sih? Mas Ali, siapa yang jago iya. NLP di kata dulu, Mas? Eh, Saya Kemal Kurniawan. Kemal. Kemal Saya Kurniawan. pernah ngobrol sekali. Terus Iya. sekarang yang di Edinburgh lagi ngambil reinforcement learning siapa? Saya juga pernah ngobrol tuh, lupa. Arash, Muhammad Aras. Arash. Ya. Terus yang di Traveloka dulu sekarang di Ruang Yang Guru dari Computer Science UI juga. Saya lupa namanya. Kayaknya Elsa, banyak banget Elsa, teman-teman. Elsa. Ya, Iya. Elsa. Di bawah saya lebih banyak. Angkatan saya, ya ada beberapa sih. Sekarang satu di Max Planck di Jerman. Oh, di Max Planck, yes. Lagi Kayaknya PhD sekarang. lulusan-lulusannya lumayan dalam banget untuk pemahaman machine learning-nya ya. Karena emang Nah, fokus ke machine learning ya, Mas, di Master. iya memang fokusnya di machine learning, dan yang saya sadarin juga kemudian di Edinburgh itu sainsnya kuat banget gitu. Yes, yes. Jadi dosen-dosen saya itu orang fisika. Mereka Mm-hmm. S1-nya atau S2-nya fisika, terus baru akhir-akhirnya pindah ke machine learning gitu. Jadi mereka nurunin rumus di kelas tuh ya gampang aja gitu. Kita yang melongo, ini apa sebenarnya? Oh, okay. Karena kan pelatihannya di Indonesia nggak, maksudnya Yeah. pendidikan formalnya di Indonesia untuk yang kayak gitu Dasarnya ya. nggak dibiasakan. Iya betul, sama dasarnya. Jadi kalau mau dibilang mathfobia tadi, di S2 saya mengalami itu. Iya, 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 iya. Oke. Itu. So, iya. Nah, kalau Mas Adit sendiri ngelihat ke depannya, masa depan dari dunia data science atau machine learning lah di Indonesia kira-kira seperti apa? What do you expect? Ini menarik sih. Nah, kita sudah merasakan berdua kena dampak COVID, Mas. Yeah. Terus saya ngerasa bakalan bubble dari data itu sekarang pecah sih di tahun ini. Ini subjektif, tolong diserang, tolong jangan dikonfirmasi aja, jangan diiyakan saja. Jadi tolong di-challenge juga pendapat saya, tapi ini adalah pendapat saya pribadi. Nah, ini jadi bubble-nya pecah ketika banyak data scientist di-hire di perusahaan-perusahaan, terus tapi ROI-nya rendah atau return dari investment-nya rendah. Misalnya di-hire 4 data scientist gitu, biasanya banyak kan junior ya, di banyak startup junior gitu, terus tidak ada ROI-nya. Tujuan mereka nge-hire data scientist adalah untuk impress investor gitu. Kayak, oh kita punya tim AI gitu. Biasanya semua startup ada tim AI-nya, ada tim AI-nya gitu. Terus akhirnya pas lagi COVID-19, ternyata mereka kan nggak ngeluarin model yang signifikan untuk improve bisnisnya. Akhirnya kita beberapa kena gitu, yang level-level junior gitu-gitu. Menurut saya selanjutnya untuk jadi data scientist kayaknya bakalan lebih susah sih untuk tes-tesnya. Mungkin bakalan lebih rigor ya, ditanyain tesnya, kamu ngerti bisnis atau enggak, kamu ngerti bisnis metrics atau enggak, model apa yang akan kamu buat dengan kasus seperti ini, gitu-gitu. Jadi bukan langsung kayak, saya lulus dari bootcamp 3 bulan, terus abis itu dia jadi data scientist, kayaknya bakalan lebih susah sih, menurut saya. Lowongan pekerjaannya untuk yang junior bakalan lebih sedikit, mungkin bakalan lebih banyak yang senior, kalau dari opini saya. Terus, kayaknya sekarang dilihat dari lowongan pekerjaan yang kemarin-kemarin, hampir semua industri sekarang udah pakai machine learning ya. Maksudnya, walaupun kecil-kecil kayak teman saya pernah denger yang Kopi Kenangan punya tim data juga. Oh iya, iya. Ya, terus kayak saya kaget, wah ini Kopi Kenangan punya tim data juga gitu. Terus kayak insurance sekarang sudah ada machine learning-nya, terus yang pertanian juga banyak startup udah ada machine learning-nya. Pekerjaannya makin banyak, tapi mereka bakalan demanding untuk punya skill yang lebih tinggi gitu. Itu di opini saya sih. Kalau Mas Ali gimana? Lihatnya ke depan kayak gimana sih, Mas?
Iya, sebenarnya sih agak mirip karena kebutuhan untuk mencari yang at least di saya lebih senang nyari yang senior gitu. Jadi kadang kalau ada yang nge-apply ke saya yang junior-junior tuh suka susah tembusnya gitu. Kalau Mas Adit mungkin udah bikin bootcamp-nya, terus sekarang mungkin bentuknya sekolah dan ngajarin yang dasar-dasarnya itu, saya jadikan itu sebagai tes masuk gitu. Jadi Oh, oke. karena dasar yang biasanya kalau saya interview ya pertanyaannya probabilitas, Iya, distribusi gitu. iya. Model tesnya kayak gitu. Sanity check aja ya, Mas ya? Heeh, sanity check aja. Dan ternyata yang kayak gitu-gitu nggak semuanya lolos gitu. Atau kadang-kadang ada yang apa ya, misalnya membandingkan apa model. Jadi misalnya ada datanya terus suruh milih distribusinya yang paling cocok ke sini apa gitu. Hmm. Kadang ada yang jawabannya pas saya cari-cari, oh ini mah ngopi dari Stack Overflow gitu. Jadi ada yang nyari atau Stats Exchange gitu misalnya. Yes, yes, yes. Pas disuruh jelasin ya kesulitan juga untuk menjelaskan. Gitu. Ya itu sih sebenarnya dari situ udah kelihatan gitu. Dan karena saya lebih nyarinya dan karena saya kalau dari pengalaman saya lebih banyak butuhnya kalau kita bicara terminologi itu decision science gitu ya. Jadi bukan Yes. not necessarily kita bikin machine learning in production gitu, tapi Yes. membantu mengambil keputusan bisnisnya dengan lebih Yes. baik. Gitu. Nah, storytelling itu jadi bagian yang sangat penting gitu. Betul. Mengerti modelnya, Betul. menjelaskan kurangnya di mana, lebihnya di mana itu Betul jadi sangat banget. penting. Dan ya kalau, nah yang jadi pertanyaan saya adalah kalau tadi Mas Adit bilang ke depannya akan seperti itu, jalan ke sananya ya sih yang saya belum tahu. Gitu. Maksudnya apakah sudah ada cukup senior data scientist sekarang untuk membuat di setiap perusahaan bisa kayak gitu. Karena pada akhirnya kalau kita bicara startup, kan yang namanya startup nggak dari awal udah punya CDO gitu misalnya, atau VP of data gitu. Jadi Yes. ketika nginterview data scientist, ya mereka bahkan nggak tahu harus nanya apa gitu. Jadi, oh Iya, ya iya, udah iya, kamu iya, kayaknya iya. bisa machine learning gitu, saya hire Yes. aja gitu. Yes, yes, Ketika yes, udah yes. nyebutin istilah yang kayaknya saya nggak ngerti deh, kamu lebih pintar dari saya gitu, terus langsung di hire gitu. Jadi Yes, yes. kebutuhannya memang iya seperti itu, tapi saya nggak tahu apakah akan secepat itu kita transformasinya ke sana atau enggak. Ya, kalau misalnya mentransformasi ya butuh usaha ya untuk bareng-bareng dari Betul. yang kita yang dari senior untuk ngajarin junior-junior kita gitu. Nggak semuanya tentang Kaggle loh gitu. Yes. Jadi jangan jangan 7 hari ngelakuin satu modeling yang sama doang, habis itu nungguin hyperparameter search gitu. Terus ya itu cuma kecil gitu, tapi business matrix-nya bener atau enggak, cost function-nya bener atau enggak, datanya bener atau enggak, udah di defense belum gitu, nanti biar nggak prone to error, kayak gitu-gitu. Menurut saya perlu peran dari banyak orang sih untuk bisa bikin semua orang meningkat jadi so-called senior data scientist. Terus yang kedua mungkin harus memperbanyak akses ya. Makanya saya bikin kelas yang murah 800.000 untuk memberikan akses teman-teman untuk belajar beneran sampai mendalam gitu. Well, oke lah, Mas Adit ternyata jawabannya cuma menjual kelas gitu. Bisa ada solusi lainnya adalah untuk belajar sendiri gitu. Saya juga sering ngasih buku atau course. Oh ini lo ada kelasnya, terus salah ketujuh notes gitu. Kalau misalnya teman-teman mau belajar probabilistic machine learning, saya juga belajar, belum tentu ngerti gitu, bareng-bareng aja gitu. Terus ini ada Bayesian data analysis loh, kelasnya dari Gelman sama Akif Pehtare gitu. Ya kita kasih gitu. Oke gitu. Terus ada konsep ini loh, machine learning engineering kayak minimizing machine learning debt gitu. Data harus konsisten, etc. Terus model harus gampang, simple. Itu kita kasih tahu ke teman-teman untuk dengan gratis lah gitu, untuk ngasih tahu semua teman-teman itu semuanya. Tapi banyak juga sih sebenarnya akses satu hal, terus yang ngajarin sedikit juga satu hal. Terus yang ketiga adalah nggak terlalu banyak kayaknya yang pengen jadi senior data scientist sih, kalau saya lihat. Soalnya ketika saya interview teman-teman saat bikin Pacman, saya nanya kayak kenapa nggak pengen jadi senior data scientist gitu. Mereka biasanya kan insentifnya ya semua orang kayak Pavlov dog lah ya. Kita adalah pengen reward yang besar dengan gaji misalnya. Kalau jadi senior data scientist gajinya gede gitu. Kita bilang kayak gitu. Oh enggak lah, segini aja juga udah cukup. Kalau senior data scientist itu susah belajarnya, etc. gitu. Bahkan mereka juga sering juga kena apa sih? Cara tidak sadar kita sering menekan teman-teman kita yang baru belajar. Misalnya adalah contohnya ya, interview yang tidak
tidak yang cuma menunjukkan kalau interviewernya pinter, tapi yang diinterview tidak pintar. Misalnya ya, misalnya saya minta, Mas Ali, jelasin dong kenapa triplet loss bentuknya nanti bakalan jadi cluster hasilnya gitu. Mas Ali belum pernah baca, bukan berarti Mas Ali nggak pinter atau nggak bisa baca papernya gitu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang ngetes cuma buat nunjukin kayak superiority gitu ke orang yang diinterview. Itu saya nggak mau sama sekali. Jadi saya duduk sama teman-teman yang saya interview, terus kita selesaiin problem bareng yang sama-sama kita nggak ngerti. Tapi kalau tujuannya untuk nurunin kayak, gue nih yang senior, gue lebih ngerti yang technical daripada lo, ya banyak yang nggak pede jadinya nantinya maju ke atas gitu. Terus yang kedua, mungkin ada beberapa orang yang suka ngetes algoritmik test, etc. gitu. Mungkin ada yang benar gitu. Ya banyak yang dipakai juga gitu, misalnya dynamic programming gitu, misalnya buat Fibonacci sequence atau apa yang lain-lain. Tapi nggak semua hal tentang algoritmik semua kan gitu. Tapi di tesnya pakai HackerRank semuanya. Baru masuk anak statistik mundur gitu. Karena mereka nggak pernah belajar algoritma gitu. Padahal kalau misalnya Mas Ali tadi bilangnya adalah decision making, decision analysis, atau ya, yang terkenal adalah Bayesian decision making. Ya. Itu kan statistik yang punya background gitu. Yeah. Tapi kalau pas lagi masuknya di tesnya adalah algoritma gitu, ya nggak masuk juga sih. Gitu. Nah, jadi tergantung itu. Jadi kita tuh juga yang senior-senior, ya tolonglah teman-teman ini semua yang bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang mendengarkan ini, yang senior-senior, jangan suka ngetes-ngetes yang terlalu susah tapi tidak ada relevansinya sama pekerjaan lah gitu. Yang ada relevansinya aja sama pekerjaan, terus mereka juga pede gitu. Kita punya tim yang punya percaya diri, terus akhirnya bisa nambah jadi sama-sama jadi senior gitu. Itu sih Mas menurut saya. Oke. Menarik sih. Nah, saya sebenarnya juga masih menebak-nebak ntar landscape-nya ke depan seperti apa. Mungkin saya juga belum bisa cerita lebih banyak sekarang karena ya landscape-nya di unicorns di Indonesia kayak gimana. Saya nggak pernah join gitu. Traveloka, Gojek, Bukalapak, Tokopedia gitu. Jadi saya nggak tahu mereka kayak gimana sebetulnya. Saya pikir Mas pernah di Traveloka, enggak ya? Enggak, saya nggak pernah di Traveloka. Saya Mas pulang setahun ngajar terus di IRI, ya, langsung di IRI. Oh, gitu. Oke. Gitu. Jadi ya ada sih kalau dengar-dengar dari teman yang di Gojek atau yang di Traveloka mereka kerjaannya kayak apa gitu. Atau baca engineering blognya mereka gitu. Kayak di Gojek ada yang pakai BERT misalnya. Atau yang lain misalnya di personalization-nya untuk GoFood-nya gitu misalnya. Itu ada yang saya baca. Cuman ya gitu karena nggak langsung ngerjain sendiri, jadi ya nggak tahu seberapa ribetnya kerjaan mereka di bagian sebelah mananya. Belum lagi kalau kita bicara mana yang di outsource dalam artian yang ngerjain India gitu misalnya, ya kan? Atau Singapura gitu. Ya, atau Singapura gitu misalnya kan. Jadi kita punya tim DS, tapi tim DS-nya ya kerjaannya berbeda dengan yang mereka kerjakan gitu. Kan bisa jadi ada yang kayak gitu. Nah, saya nggak tahu itu sebenarnya seperti apa gitu. So, ya. Yeah. Saya juga belum pernah masuk unicorn gitu. Terus sampai sekarang sih belum tertarik untuk apply ke unicorn, tapi lihat engineering blognya dari teman-teman di Uber, Gojek gitu, Traveloka, terus Airbnb biasanya ya, yang end to end gitu-gitu. Ya senang banget, terus kita pengen aplikasiin itu juga di kantor kita, walaupun timnya kecil. Mereka biasanya timnya gede gitu. Nah, sama satu hal sih, gimana caranya membuat orang-orang ini maju jadi senior? Mungkin butuh mentor sih. Maksudnya kalau misalnya saya perlu endorse, ini kan Mas Ali juga senior lah gitu ya. Mungkin perlu kayak jadi Mas Ali jadi mentor, terus ngelit beberapa orang, mungkin ya setengah jam gitu per minggu gitu buat nanyain masalah karir atau cara belajar gitu. Kayaknya perlu sih kayak gitu-gitu. Kalau di luar kayak banyak ya Mas, kayak mereka volunteering kayak ada yang stuck nggak ngerasa karirnya, mau belajar apa bla bla susah, stuck nggak gitu. Jadi tanyain aja gitu. Mungkin setengah jam per minggu gitu. Itu juga jarang sih di Indonesia gitu. Career coaching gitu. Soalnya banyak teman-teman yang nanya kayak, Dit, ini gue belajar apa lagi ya? Dit, ini gue belajar apa lagi ya? Gitu. Terus misalnya, Dit, ini gue belajar apa lagi ya untuk yang NLP sama computer vision? Terus, saya bilang kayak NLP, saya udah 2 tahun nggak baca papernya, tapi mungkin
Seabird dan lain-lainnya itu bakalan ya yang paling utama lah sekarang. Terus computer vision gimana? Oh, computer vision ya setelah ResNet, terus ya udah ya ResNet dan YOLO pakai pre-train, ya udah yang lain-lainnya lu mungkin nggak perlu belajar lagi, misalnya pakai pre-train model aja gitu. Jangan terlalu jadi jemplung ke hal yang sebenarnya sudah jadi ada pipeline dan solusinya gitu. Mungkin malah yang nggak ada solusinya malah tadi bikin business understanding atau data visualization, bikin storytelling yang benar, karena sering banget mungkin saya percaya kalau misalnya banyak teman-teman yang bikin model bagus-bagus, misalnya di setiap perusahaan bikin churn analysis, hampir semua perusahaan punya gitu, terus nggak dipakai sama usernya, karena usernya nggak tahu itu gunanya buat apa. Lagi-lagi tadi kayak Mas Ali bilang, storytelling itu penting biar usernya mau make. Nanti ujung-ujungnya produk kita masuk ke production, terus akhirnya kita dapat benefit lah. Oh iya beneran turn ini penting untuk dianalisis. Nah kayak gitu-gitu tuh sekarang bolong lah gitu. Mungkin harusnya banyak mentor-mentor yang bareng-bareng bantu teman-teman gitu sih. Ya kita nggak bisa juga saling mengakui kalau diri kita mentor atau senior gitu sih ya. Tapi ya kalau mau ngobrol ngopi-ngopi ya boleh aja gitu. Mau chat gitu boleh aja sih. Kalau sama saya juga ngobrol-ngobrol nggak apa-apa sih, asal nggak terlalu intens ya, misalnya ya setengah tidak jam demanding ngobrol itu ya masih bisa. Betul. Oke. Ya menarik sih. Saya belum pernah coba itu. Yang saya pernah coba buka kan kelas statistik yang open buat siapapun. Sebenarnya Introduction to Probability, cuman saya minjam nama kelas yang dipakai di Al-Azhar tempat saya ngajar. So, tapi untuk career coaching itu menarik sih. Mungkin akan dicoba nanti. Itu juga saya kaget sih pas lagi saya nonton YouTube-nya dari Mas Ali. Wah gila nih orang nulis di latex di Jupyter Notebook sambil langsung graf apa kayak graf visualization bla bla, ini probability-nya gini gitu. Ya, banyak kan orang-orang kan pakai slide gitu. Iya. Ternyata Mas Ali beneran kayak ya udah pakai Jupyter Notebook aja semuanya kita belajar semua. Tapi itu jadinya gimana Mas? Banyak yang sampai selesai, sampai mahir gitu-gitu, ada tesnya kah gitu-gitu? Kalau waktu itu kan baru percobaan. Mas Ali sendirian ya kerjanya? Iya, itu kan baru percobaan aja gitu. Sebagian saya ngadaptasi materi dari kampus yang emang pernah saya siapkan untuk kuliah gitu, kuliah benerannya gitu. Sebagian saya potong-potong gitu. Terus ya kalau soal-soalnya saya emang seneng ngumpulin soal gitu, biar kalau ngasih soal ke mahasiswa nggak itu lagi gitu. Jadi ya itu yang dipersiapkan, terus dicoba dibagi ke publik. Cuman ya nggak ada tesnya. Terus kalau ngelihat dari yang ikutan terus, ada beberapa tapi emang udah kenal dekat sama saya gitu. Jadi kalau orang yang asing terus ikut konsisten dari awal sampai akhir, masih jarang sih saya temukan. Itu akhirnya yang di terakhir berapa orang masih ikut? Masih belasan hitungannya. Nggak, bahkan gitu. Terakhir kayaknya di bawah itu, nggak sampai 10 kayaknya terakhir. Awal-awal ada sempat belasan terus mulai turun. Biasalah. Aduh sayang banget sih. Malah yang kelas-kelas for free itu malah orang-orang jadi malah nggak gitu deh. Iya, well, ya nggak tahu lah. Saya juga belum tahu reach-nya harusnya gimana. Karena kan ini juga terbatas dengan network saya gitu. Makanya kenapa saya bikin Twitter yang fokusnya di situ bahasannya. ada dua. Punya dua. Saya kaget juga nih. Aduh. Mungkin kalau misalnya dicari buat pencari beasiswa nanti nyarinya yang nama asli. Oh ya, bagus struktur. Iya. Yang satu lagi saya kunci, jadi memang buat pribadi aja gitu. Jadi bukan yang anonim terus cerita macam-macam, enggak gitu. Saya buat pribadi aja. Gitu. Kadang soalnya saya ngatain mahasiswa di situ gitu. Jadi nanti kalau kebaca mahasiswa mereka makin sebel sama saya, sebaiknya janganlah. Tapi sekarang masih ngajar, Mas? Enggak? Sekarang lagi libur semester. Tapi mulai ntar semester ini mengajar lagi? Masih perlu dilihat dulu. Saya mau lihat ke depannya dari kesibukan saya kira-kira seperti apa. Pengennya sih kalau bisa ngajar ya ngajar, cuman nggak tahu. We'll see. Yes. Oke deh, terima kasih. Ini panjang banget kita ngobrolnya. Kayaknya memang harus ada sesi 2. Mudah-mudahan nanti ada waktunya lagi. Sesi 2, 3, 4 juga nggak masalah sih. Mungkin kita bahas paper kali ya biar sama-sama gimana caranya dumbing down paper gitu, kayak yang kompleks jadi sederhana gitu. Menurut kita pribadi masing-masing. Boleh. Tapi kalau seniornya masih kurang yang kayak gitunya mungkin pelan-pelan lah. Kita dari materi dasar dulu nanti. Kalau dari dasar dulu bener. Tapi selalu ada marketnya lah yang kayak gitu. Cuman mungkin sekarang belum.
So anyway, terima kasih banyak. Semoga nanti nggak bosan-bosan ngobrolnya untuk diundang lagi ke sini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.